semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rizky Ramania atau bisa dipanggil Kiki. Di kesempatan hari ini saya ingin membacakan mengenai peruntungan zodiak Aries ya, untuk di bulan Maret 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail nih, apa saja energinya, bagaimana, terus peruntungannya apa saja dari asmara dan yang lainnya juga, saya juga ingin menyampaikan dulu nih, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini juga ya. Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian nanti bisa mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube seperti itu. Oke, kalau gitu sebelum saya lanjut untuk menjelaskan, kalian juga kalau misalnya mau konsultasi silahkan bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Oke, di sini sebelum saya bacain dulu ya peruntungan dari segi aspek asmaranya, saya mau bacain dulu dari energinya Aries itu di bulan Maret nanti itu bagaimana energinya yang sangat kuat. Oke. Jadi ini kalau saya lihat ya, dua-duanya sama-sama warna merah ya dominannya. Berarti ini ada hubungannya dengan root chakra juga di sini. Alam bawah sadar juga, dan di sini emosi, terus juga bisa ke arah sakral juga, ini sakral, cakra sakral, emosi yang tidak terkontrol di sini ada, karena ada anger di sini. Mohon maaf ya kalau bahasa Inggris saya salah, mohon dikoreksi. Jadi di sini ada rasa kemarahan, terus di sini ada kekuatan yang timbul, keinginan, keharapan, karena kamu telah meluapkan sebuah emosi yang mungkin selama ini kamu pendam, akhirnya kamu luapkan. Itu yang aku rasakan di sini. Atau memang ada satu kondisi atau kejadian di mana energi Aries di bulan Maret itu memang kayak agak sedikit energi air ya di sini sama energi api. Jadi kayak sama-sama gede, kayak saling apa ya? Aku ngerasain kayak energinya tuh kayak api dan airnya ini tuh kayak saling, udah sama-sama gede, kayak saling mau mengalahkan satu sama lain gitulah kurang lebih. Jadinya emosinya jadi kayak unstable. Tapi dibalik itu, kalau kamu berhasil untuk ungkapkan emosi seperti yang tadi saya bilang di sini bisa membawa kamu, membuka kamu sebuah kesempatan baru untuk bangkit, sebuah kesempatan baru, mungkin lebih dari hubungan, dari pekerjaan, rezeki dan lain-lain. Ini bisa ke berbagai aspek di sini ya. Oke, mending saya langsung aja ya bacakan. Ini energinya ya. Untuk Aries. Mohon maaf kalau agak sedikit batuk. Oke, untuk kalian yang dari segi asmaranya Aries di bulan Maret itu, yang single dulu ya. Di sini aku melihat ada yang single, sepertinya kamu akan bertemu dengan orang baru, terus dibantu temen. Nggak ada salahnya kok dibantu temen gitu, dikenalin gitu, nggak ada salahnya. Coba kenalan dulu. Terus kalau misalnya kamu malu, kamu juga bisa kok minta tolong bantuan temen. Itu yang saya lihat di sini. Ini saya bantu bukain pakai kartu kucing juga ya. Selain itu di sini tetap
kamu mau kenal dengan orang baru ini, kendalinya ada di kamu. Kalau kamu masih belum siap, take your time, tidak usah terburu-buru. Kalau misalnya dia langsung ingin serius tapi kamunya belum siap, di sini katakan, jangan dipendam, aku belum siap, kayak gitu. Karena saya ngelihat kamu lagi butuh waktu adaptasi, mengenal dia lebih dalam. Itu Aries. Yang masih jomblo di sini, sepertinya yang datang gak cuma satu sih, ada beberapa. Tapi di balik itu semua, rasa takut itu ada, rasa lelah itu ada. Ya namanya kita manusia ya, pasti memiliki berbagai macam pengalaman. Jadi it's your choice, itu pilihan kamu semua. Dan perlu kamu ketahui, kamu yang penting, kalau memang mau belajar membuka diri ke orang lain, belajar untuk cintai diri kamu sendiri dulu. Dan di sini pesannya aku sambil ngebaca ya, dari energinya juga langsung aku artikan, dari energi kartunya juga, dan dari energi semestanya ini. Jadi jangan ragu untuk berbuat kebaikan, tapi tetap kamu harus tahu kapasitas kamu dan batasan kamu di mana. Kalau kamu merasa tidak nyaman, katakan, nggak apa-apa, tidak ada salahnya. Kamu berhak untuk mendapatkan cinta yang lebih baik. Itu pesannya. Terus di sini, karena yang single, aku lihat tuh Aries masih banyak yang fokus untuk pengembangan karir dulu, kestabilan finansial, dan banyak kebutuhan untuk keluarga, orang tua, adik, atau diri kamu, dan lain-lain lah. Di sini secapek-capeknya atau sesibuk-sibuknya kamu, di sini pesannya adalah luangkan waktu untuk diri kamu ya. Ada kalanya jodoh itu nggak akan datang kalau kamu nggak ngeluangin waktu, kayak gitu loh. Jangankan jodoh, masalahnya di sini kuncinya adalah kamu perlu mencintai diri kamu sendiri. Cuman untuk mencintai diri kamu ini, untuk merawat diri kamu, terus apapun itu, problemnya kamu juga butuh waktu, kayak gitu. Jadi luangkan waktu lah untuk enjoy your time, kayak gitu, untuk me time, kayak gitu. Oke? Itu untuk kalian yang masih single. Lalu berikutnya ya, yang sudah berpasangan. Aku kocok dulu kartunya, oke? Aries yang sudah berpasangan. Wah, padahal ini udah dikocok loh, tapi keluar lagi. Tapi sambil kita lihat yang ini ya. Jadi gini, Aries di bulan Maret ini, coba kamu untuk luangkan waktu bersama keluarga, bersama anak, bersama pasangan. Luangkan waktu. Mereka menunggu kamu, kangen, ingin jalan-jalan. Jadi ini waktu yang tepat untuk berkumpul dengan pasangan dan keluarga, berbagi cerita, jalan-jalan bersama, senang-senang bersama. Jadi ini waktu yang tepat. Itu yang saya lihat. Hubungan kamu sama keluarga, sama pasangan semakin erat. Itu yang saya lihat di sini Aries. Ya.
Dan di sini kamu juga tahu apa yang kamu rasakan, terus bisa ada energi yang lebih jujur di sini yang saya lihat, rasakan di sini ya, untuk kalian yang sudah berpasangan. Jadi mungkin biasanya kamu sama pasangan mau mengatakan suatu hal itu kayak nunggu dulu deh momennya, nunggu dulu deh, takutnya dia kecapean ini itu. Enggak. Di sini saya ngelihat kamu lebih tegas, kayak tiba-tiba kayak nggak ada rasa khawatir yang seperti itu lagi. Jadi kayak tiba-tiba bisa aja ngomong kayak, Mas, Dek, aku kangen kamu, yuk kita apa gitu. Terus hubungan kalian semakin intim dengan pasangan. Terus di sini walaupun kamu juga Aries disibukkan dengan pekerjaan untuk memenuhi tanggung jawab juga ya. Kalau yang aku lihat di sini pesannya adalah fokus dengan apa yang disampaikan keluarga ya, hati-hati. Kenapa? Di sini ada kartu judgment di mana pesannya adalah hati-hati ketika tetangga berkata A, berkata B. Takutnya mereka gosip. Belum tentu gosip mereka atau ocehan tetangga itu benar. Takutnya menjerumuskan. Jadi di sini kamu juga di bulan Maret akan ada situasi di mana benar-benar harus memilah lagi mana yang perlu kamu dengar, mana yang tidak. Soalnya di sekitar kamu di sini ada bukan keluarga ya, ada tetangga atau ada teman, dia tuh toksik kayak gitu. Takutnya memperkeruh hubungan kamu sama pasangan atau keluarga ya. Hati-hati di sini, oke? Itu untuk kalian yang berpasangan ya. Lalu berikutnya aku akan bacakan dari segi pekerjaan ya. Kalau dari segi pekerjaan, oke. Kalau dari segi pekerjaan, Aries di bulan Maret sebetulnya rezeki kamu ngalir lancar, pekerjaan kamu banyak kayak gitu loh. Cuman kok aku lihat kamu lagi kayak gampang terdistract, lagi gampang hilang fokus untuk pekerjaan. Padahal pekerjaan kamu ini deadline-nya lagi banyak nih, yang udah mulai deket deadline. Jadi hati-hati di sini. Terus di sini di tempat pekerjaan aku lihat kok kamu rasanya juga lagi antara nggak nyaman atau lagi cemas atau sedang memikirkan suatu hal atau ada suatu kejadian di kantor yang kamu perlu waspada. Waspada dalam artian gini, hati-hati di sekitar kamu. Belum tentu orangnya benar-benar jujur. Jadi hati-hati di sini ya. Terus pesan lainnya juga di sini aku mau sambil buka kartu ya. Jadi hati-hati juga sama orang-orang yang carmuk di tempat pekerjaan kamu. Jadi jangan terdistrak gara-gara mereka ya. Tetap fokus dengan apa yang perlu kamu kerjakan ya. Jangan fokus sama apa sih yang dilakuin orang gitu. Nah, kalau di sini ini memang sih emosi kamu memang lagi agak nggak stabil, karena memang sepertinya nanti akan ada suatu ujian yang datang di bulan Maret ini, masalah pekerjaan. Bukan berarti kamu kehilangan pekerjaan ya, bukan. Tapi lebih ke arah
Kalau kamu terus-terusan ke distract, ini pekerjaan kamu yang kena imbasnya. Masalahnya di situ takutnya, ya. Jadi kalau bisa fokus satu persatu dulu, walaupun rasanya berat, kerjakan dulu deh yang dari pagi itu, yang dari paling gampang, baru yang paling susah, kayak gitu. Jadi biar pekerjaannya selesai semua, atau berdasarkan yang deadline dulu yang mana prioritasnya, ya. Saya yakin kalian bisa, karena saya rasa kalian juga sudah cukup dewasa ya untuk hal ini. Terus di sini kalau pekerjaan kamu sudah banyak, jangan ragu untuk meminta bantuan orang lain, itu juga ya. Tapi minta bantuan pun sebaiknya kamu diskusiin dulu deh sama bos. Kalau kamu nggak diskusiin dulu sama atasan kamu, atau langsung sama rekan kamu gitu aja, di sini aku melihat kok kayak ada kecenderungan miskomunikasi atau dimanfaatin ujung-ujungnya. Jadi kalau misalnya kamu memang ingin menghindari kondisi ini, yang perlu kamu lakukan adalah ya tadi ya, tanya sama atasan langsung biar lebih jelas. Jangan ragu, walaupun di sini atasan kamu ada kemungkinan ketika ngasih saran ke kamu tuh rasanya kok kayak nggak masuk akal, nggak nalar gitu. Tapi dengan kamu ngikutin saran atasan kamu, justru kamu malah akan tertolong, ketimbang kamu minta tolong temanmu tapi kamu nggak ngomong bos. Takutnya pekerjaannya ini diakuin, dikerjain oleh temanmu, padahal kamu juga ngerjain itu, dia cuma bantu sedikit. Tapi takutnya bos malah disangkanya itu semuanya dikerjain temen. Itu salah satunya. Kerjasama boleh imbang, tapi jangan sampai kamu dimanfaatin juga. Harus tegas dan sampaikan ke atasan. Kalau enggak, dia nggak tahu juga. Tapi kalau kamu ngerasa atasan kamu nggak, apa ya namanya, nggak fair atau agak kurang bagus, di sini saya lihat masih ada kok, entah senior atau yang jabatannya di atas kamu ini bisa membantu kamu. Itu yang aku lihat di sini, ya. Oke, ini untuk kalian pekerjaannya, semoga terbantu ya. Ini tidak hanya terbatas untuk kalian yang sudah bekerja di kantoran, tapi ini juga bisa untuk kalian yang sudah memiliki usaha sendiri, oke? Tapi kalau misalnya kalian konteksnya adalah mencari pekerjaan di sini, untuk Aries ada peluang bagus kok untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi mau sampai kapan kamu tolak atau ngerasa nggak cocok. Padahal di sini Tuhan lagi pengen ngarahin kamu ke sesuatu yang tidak terduga. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, sebaiknya coba deh dipikir-pikir ulang. Kira-kira mending aku ambil dulu kali ya. Soalnya di sini ini lagi zaman Covid. Susah kita dapat pekerjaan aja itu juga udah alhamdulillah. Di luar sana banyak yang mau cari pekerjaan juga. Kayak gitu, ya. Oke, lalu berikutnya di sini saya mau bacain dari segi keuangan ya. Kalau dari keuangan kalian di sini Aries, Maret 2022 di sini kamu lagi banyak maunya ini. Mau ini, mau itu, maunya keturutan juga. Antara pikiran sama hati juga lagi berantem, bingung. Antara kamu juga butuh, antara kamu juga ingin nabung, campur jadi satu, ini aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat masalah keuangan sebetulnya sih oke, rezeki banyak, cuman ya ini banyak maunya ini, please tolong dikelola ya.
Soalnya ini ada kecenderungan borosnya itu karena banyak maunya ini, padahal kamu nggak ini ujir banget untuk membeli barang tersebut gitu. Jadi kalau misalnya mau beli suatu hal atau beli apa gitu, pikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya juga ya. Sebetulnya apakah bisa kamu nabung? Sebetulnya bisa, tapi tinggal kamunya lagi nih kelola. Banyak juga di antara kalian yang kebutuhannya juga sangat lagi itu, kalau yang tadi ya, yang lagi banyak maunya. Tapi di satu sisi ada juga Aries yang dia nggak banyak maunya. Saya tahu di sini. Cuman problemnya kebutuhan atau ada kondisi di mana kayak kamu mau nggak mau harus ngeluarin banyak uang. Jadi kamu di sini siap-siap ada kemungkinan ngeluarin tabungan di sini ya. Jadi kamu kalau bisa ada dana cadangan, oke? Dana darurat ya. Itu untuk keuangan. Lalu berikutnya saya bacain ya untuk dari segi kesehatan Aries. Di sini Aries Maret kamu sepertinya lagi kayak sering sakit kepala, emosi juga lagi meledak-meledak, nggak stabil. Juga kesehatan mental juga kayak lagi nggak stabil. Terus sepertinya ini di sini juga kamu lagi kecapean karena akumulasi banyak kebiasaan-kebiasaan juga yang membuat kamu kurang, bukan kebiasaan juga sih, selain kebiasaan tapi juga kegiatan yang membuat kamu ujung-ujungnya kayak dikit-dikit capek, dikit-dikit lelah, dikit-dikit ngantuk. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi untuk kesehatan ini tolong perbanyak minum air putih sama banyak gerak juga ya. Untuk kalian yang pusing, misalnya pusingnya udah diminum obat tapi tidak sembuh-sembuh, segeralah ke dokter. Tapi kalau misalnya nggak bisa, sekarang banyak juga kok dokter yang bisa kita konsultasi secara online kayak gitu. Tinggal kamu nyamannya yang mana ya. Terus masalah emosi di sini yang tidak terkontrol, terkadang pikiran dan hasrat, naluri, keinginan hati ya, terutama kita maunya tapi di pikiran kita enggak. Nah di sini masalah emosi, kamu harus belajar tegas terhadap masalah orang lain dan masalah dirimu. Jangan masuk masalah orang lain terlalu dalam. Walaupun orang tersebut memang butuh bantuan, tapi bantu sesuai dengan porsi kamu. Soalnya di sini Aries ada kecenderungan kamu juga jadi kebawa emosi. Itu juga. Terus jaga omongan. Ya. Kok jaga omongan ya masalah kesehatan? Takutnya kamu kalau misalnya nih pura-pura sakit, itu takutnya jadi kejadian sakit. Jadi ini suruh hati-hati juga ya. Terus yang di sini kalau kamu kecapean, butuh bantuan orang lain karena banyak kegiatan, jangan ragu untuk meminta tolong bantuan teman. Tapi ya kalau misalnya konteksnya pekerjaan, tadi kamu sudah dengar ya saran saya apa. Tapi kalau misalnya di rumah, di sini jangan ragu untuk mengatakannya ini kepada saudara, kepada keluarga kayak gitu ya. Terus di sini kamu juga dituntut untuk jangan kebanyakan pasif, tapi coba gerakin tubuh kamu butuh gerak ini. Jangan kebanyakan duduk terus juga, takutnya ginjalnya kenapa-napa. Terus di sini dari tadi saya fokusnya adalah ada sesuatu yang berhubungan dengan protein ikan. Perbanyak makan protein ikan hewani dan protein
seperti unggas. Oke? Itu untuk dari segi kesehatannya ya. Lalu berikutnya saya akan membacakan kira-kira apa sih saran dari semesta untuk kalian. Saya ada mau tarikin ini kira-kira, karena tadi energi kamu di bulan Maret ini adalah ada hawa kemarahan, tapi di satu sisi untuk bangkit. Ketika kamu nanti sudah misalnya dihadapkan dengan situasi apapun itu yang membuat kamu jadi emosi, kamu perlu ingat ini untuk berlatih mindfulness. Pada dasarnya praktek mindfulness melatih dirimu untuk benar-benar hadir atau sadar dalam melakukan apapun saat ini juga. Jadi, praktek mindfulness bisa dilakukan saat kamu sedang melakukan kegiatan apa saja sehari-hari. Misalnya saat berjalan, naik tangga, menonton TV, membaca buku, memasak, mencuci piring, mandi, makan, dan lain-lain. Cobalah untuk membiasakan diri dengan berlatih satu kegiatan dahulu ya di awal. Misalnya, coba untuk tidak makan sambil menonton video atau kegiatan lainnya. Coba untuk benar-benar menikmati proses makanmu. Memperhatikan rasanya, teksturnya, dan lain-lain. Itu. Jadi kayak dalam satu waktu fokus satu hal. Tidak sambil multitasking berbagai macam hal. Itu ya. Lalu berikutnya saran dari semesta untuk kalian selain berlatih mindfulness itu untuk Aries di bulan Maret. Yang pertama ada exchanging gift. Nggak ada salahnya kamu belajar dari pengalaman orang lain ya. Dengan belajar dari pengalaman orang lain, kamu bisa belajar pengalaman atau pembelajaran hal baru dari dia. Begitu pula juga dengan dia. Jadi kayak saling belajar. Itu yang saya lihat di sini exchanging gift. Karena di sini ada munculnya kartu soulmate. Ini ada kaitannya dengan kalian yang ini nih, yang single nih, kalau yang soulmate. Jadi masalah kamu terserah mau menerima orang yang akan datang ke dalam hidupmu ini apa enggak, tapi problemnya kuncinya ada di kamu nih, siap apa enggak ya. Take your time. Di sini semesta juga akan terus tetap menjaga kamu dan melihat kamu agar kamu juga tetap terjaga. Itu yang saya lihat. Oke? Itu saja dari saya untuk hasil reading zodiak Aries di bulan Maret tahun 2022. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian ya. Oke. Nanti kalau misalnya kalian juga ingin mau konsultasi, kalian juga bisa hubungi saya ke nomor telepon yang saya cantumkan di video ini, oke? Saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.